Selamat datang di channel Star Story Sobat. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita dari manhwa berjudul Magic Emperor. Jangan lupa siapkan cemilan dan kopi kalian karena kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Sufan pun mengangguk dan berkata, di mana semakin besar cinta, semakin besar dalam bola kebencian. Itu berlaku juga sebaliknya. Meski konflik terakhir kita dengan sekte Helon Flame cukup dalam, baik Yanmu maupun yang lain tidak menunjukkan sedikit pun rasa dendam. Mereka bertarung seperti biasa. Tapi yang jelas, dendam mereka sudah hilang. Kalau dendam seganas itu bisa hilang, membangun persahabatan jelas lebih mudah. Mulai sekarang, 4 sekte ini akan menjalin hubungan baik dengan sekte kita. Jika kedepannya kita butuh bantuan, mungkin saja mereka akan turun tangan. Kuigang mengatakan jika kita hanya berteman dengan murid dari 4 sekte ini, bukan tetua atau ahli yang mereka hormati. Kalau terkena masalah besar, apa mereka benar-benar akan turun tangan? Sufan mengatakan jika orang-orang yang ada di Double Dragon Gathering ini memanglah seorang murid sekte, tapi mereka lah pilar sekte masing-masing, terutama yang bisa pulang hidup-hidup. Masa depan mereka cerah. Para tetua di sekte itu sudah di ujung umur. Berani apa mereka menyinggung calon pemimpin sektenya sendiri? Jadi kecuali masalah yang bisa mengguncang pondasi sekte, murid-murid ini punya pengaruh besar, apalagi murid seperti Wu Xingxiu dan Yelin. Mereka benar-benar mempengaruhi keputusan sekte. Itu sebabnya berteman dengan mereka adalah hal yang berharga. Kuilang dan Kuigang berpikir jika hal yang dikatakan Sufan itu masuk akal juga. Yuer menanyakan tentang masalah besar apa yang bisa kita hadapi. Sufan pun mengatakan, dasar bocah, apa kau tidak punya pandangan ke depan? Setelah beberapa hari di Double Dragon Gathering, apa kau sadar kalau kita punya banyak musuh? Pertama, sekte Universal Rectos, lalu sekte Mystical Heaven, dan terakhir sekte Mythical Heaven dan sekte Beast Taming. Soal dendamnya, kalian semua pasti sudah tahu. Yang Sa pun menyesal akan perbuatannya dulu. Jika ia tahu begini, mungkin ia tak akan memancing mereka. Bisa atau tidaknya kita berteman dengan sekte-sekte itu urusan lain, tapi musuh kita ini. Sufan mengatakan, pikiranmu terlalu sederhana. Ini Double Dragon Gathering, pertarungan hidup dan mati, mustahil menghindari permusuhan. Tapi kita benar-benar sudah membuat mereka sakit hati sampai ke akar. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi ke depannya nanti. Kuncinya adalah siapa yang kita musuhi dan siapa yang kita rangkul. Untungnya, sekte-sekte yang kita pilih untuk berteman semuanya lebih kuat dan jauh lebih bisa dipercaya. Lihat saja sekte Universal Rectos, mereka rela mengkhianati orangnya sendiri. Bahkan kalau kita bisa berteman dengan mereka, aku tidak akan memilih mereka. Zuan pun bangkit sembari berjalan dan mengatakan, lagi pula tidak ada yang namanya netral sepenuhnya. Ada sekutu, berarti juga ada musuh. Berdiri dengan netral hanya membuat itu menjadi sasaran semua pihak. Jadi selama di sini aku sudah memilih sekutu di masa depan kalian dan juga musuh masa depan kalian. Kuigang menanyakan maksud dari pernyataan Zuban barusan, kalian, kenapa tidak kita? Zuban berkata, jika nanti juga kalian tahu, tapi tidak ada salahnya juga aku beritahu sekarang. Setelah Double Dragon Gathering, aku akan meninggalkan sekte. Hal itu sontak membuat mereka semua terkejut dengan pernyataan Zuban. Zuban menjelaskan jika mungkin ia tidak pernah benar-benar peduli pada area murid pelayan, tapi tempat ini ku bangun sendiri. Aku tidak mau melihat area murid pelayan jatuh ke dalam bahaya lalu lenyap. Kalian semua akan jadi pemimpin sekte di masa depan. Ingat baik-baik batas antara sekutu dan musuh. Jangan pernah lupa dengan ketenaran sekte Demon Shaming yang mendadak melonjak. Kita pasti hancur. Yang sayang tidak mengerti maksud Sufan itu menanyakan kenapa ia akan pergi. Dengan prestasimu di Double Dragon Gathering, kau jelas calon ketua sekte berikutnya. Sufan langsung memotong perkataan Yang Sa. Ia mengatakan, cukup, aku tidak pernah bergabung dengan sekte Demon Shaming karena mau. Ini hanya bagian dari kesepakatan. Sekarang tugasku sudah selesai dan akhirnya aku bisa pulang. Mereka semua pun seketika termenung, terdiam 1000 bahasa sembari berpikir jika pelayan Sufan yang mereka kenal ternyata punya tempat pulang yang dirindukan dan sekte Demon Shaming tidak pernah menjadi tempat pulang baginya. Yang Sa mengatakan, jikalau begitu kami tidak akan memaksamu bertahan, tapi ingat ini, mulai sekarang kau punya 2 tempat untuk pulang. Semua murid tetua dan orang-orang di area murid pelayan tidak akan pernah lupa padamu. Kapanpun kau kembali, kau akan selalu jadi pelayan Sufan kami. Zuan yang mendengar itu nampak tidak menyangka jika sekte iblis yang dulunya ia kenal licik dan dingin bisa berubah sedrastis seperti ini. Yueling mengatakan pada Sufan, area murid pelayan memang tidak pernah punya pelayan sebelumnya, tapi sejak kamu datang, semua yang memanggilmu begitu
begitu. Dan tempat ini mulai terasa seperti rumah, saudara berdiri bersama seperti kakak beradik sejati bersatu melawan dunia. Zufan berpikir jika selama ini ia memang tidak pernah terlalu peduli pada tempat ini. Ia hanya mengikuti arus dan melakukan beberapa hal, tapi ia memang meninggalkan sesuatu di sini. Sayangnya hatinya bukan berada di sini. Berpindah ke kedua Supreme, ketua hakim memberitahukan kepada kedua Supreme di sana hasil dari pertandingan. Setelah itu, ia memberitahukan kepada semua peserta mengenai peringkat akhir 9 sekte di Double Dragon Gathering. Semua sorot mata tertuju pada Supreme Heran, di mana ia akan membacakan peringkat 9 sekte untuk Double Dragon Gathering kali ini. Pertama, posisi terbawah dari 3 sekte bawah, sekte Beast Taming. Para penonton membicarakan mengenai sekte itu yang pada waktu itu pernah dihancurkan oleh Zufan dengan 1 pukulan, dengan 0 poin dan bahkan menyerah di salah satu pertandingan. Terbawah dari 3 sekte tengah, sekte Demon Soul. Han bersaudara terlihat pesimis di sana. Awalnya mereka berencana untuk naik setidaknya 1 tingkat, namun akhirnya malah mundur 1 tingkat. Mereka tidak tahu bagaimana mereka akan menyampaikan hal ini kepada ketua mereka. Sementara Rencong terdiam di tempat. Ia hanya berpikir jika sekte Demon Soul berada di posisi terakhir dari 3 sekte menengah, maka sekte Heaven Trailing berada di 3 sekte yang lebih rendah. Heran mengumumkan terbawah dari 3 sekte atas, yaitu sekte Sword God. Tim Wentao tertegun dan menjadi ricuh dengan kegembiraan. Mereka benar-benar meningkatkan kelas mereka dari sekte 3 menengah menjadi sekte 3 superior. Mereka mengira bahwa dengan kalah dari Zufan dan terluka di tahap tantangan, mereka kehilangan kesempatan. Namun sekarang tampaknya mereka berhasil. Bahkan jika itu adalah tempat terakhir, itu tetap merupakan sebuah pencapaian. Wentao menangkupkan tangannya untuk membalas dengan senyum berseri-seri pada Zufan. Meskipun keberuntungan satu sekte adalah kesedihan sekte yang lain, Zhao Desu dari sekte Universal Rectos tercengang. Ia berpikir jika sekte Sword God naik ke 3 sekte atas, pasti ada 1 dari 3 sekte atas yang harus turun. Dan siapa lagi kalau bukan kita yang paling lemah dari 3 sekte atas. Hasil seperti ini benar-benar penampilan terburuk sepanjang sejarah Double Dragon Gathering. Heran lalu melanjutkan hasil skornya, di mana posisi tengah 3 sekte bawah adalah sekte Mythical Heaven. Xuan Xiaoyu dan tetua menghela nafas. Setidaknya ini adalah hasil yang biasa. Gadis-gadis itu tidak terlalu peduli tentang hal itu. Sepasang mata yang berkilauan itu hanya memperhatikan Zufan, seolah-olah posisi sekte Demon Shaming jauh lebih penting. Supreme Heran menatap tepat ke arah Zhao Desu saat itu mengatakan, selanjutnya posisi tengah 3 sekte tengah, sekte Universal Rectos. Kerumunan orang menjadi gempar. Sekte superior 3 yang hebat tidak hanya jatuh tetapi juga turun peringkat. Zhao Desu pun yang mendengar itu seolah tidak percaya dan menanyakan kenapa sektenya yang termasuk 3 sekte atas bisa jatuh sejauh ini. Supreme Heran mengatakan dan menyuruhnya untuk menanyakan saja pada strategi jenius kalian itu dalam pertandingan melawan sekte Elon Flame dan sekte Ultimate Clarity. Kalian menyerah di terlalu banyak ronde demi menghemat tenaga sampai hampir tidak mendapatkan poin sama sekali. Lalu di tantangan 3 sekte atas, kalian kalah dari sekte Demon Shaming. Akhirnya poin kalian anjlok, jatuh ke tengah 3 sekte tengah. Zhao Desu bergetar dan terduduk lemas. Ia berkata, poin pertandingan 3 sekte atas nilainya jauh lebih tinggi daripada 3 sekte tengah atau bawah. Kenapa kita tidak bisa mengalahkan mereka? Supreme Baime berkata dengan datar, benar, 3 sekte atas mendapatkan poin lebih banyak karena murid mereka lebih kuat. Tapi dengan logika yang sama, poin yang dipotong karena menyerah juga jauh lebih besar. Strategi jeniusmu itu malah menjadi senjata makan tuan. Semoga dengan jatuh di 3 sekte tengah kali ini, kau dan seluruh sektemu bisa tenang, fokus berlatih dan berhenti mengejar ketenaran duniawi dan siasat murahan. Salah langkah dalam rencananya akan berbalik menyerangmu. Kultivator tanpa nafsu duniawi bisa berjalan di jalan sejati. Zhao Desu terduduk dan bahkan tidak mendengar nasihatnya. Supreme menggelengkan kepalanya dan Supreme Heran melanjutkan posisi tengah 3 sekte atas, yaitu sekte Helion Flame. Yanmu menghela nafas, tidaknya mereka mempertahankan posisi mereka. Dan sekarang saatnya mengumumkan posisi teratas. Heran akhirnya sampai pada 3 nama terakhir. Kerumunan menjadi hening dan menunggu dengan nafas tertahan. Posisi 3 sekte bawah, sekte Heaven Trailing. Chairong yang mendengar itu merasa kesal dan menaruh dendam pada Zufan. Heran mengumumkan posisi 3 teratas, sekte tengah, sekte Demon Shaming. Nampak tim sekte Demon Shaming terdiam tanpa ekspresi. Supreme Heran berpikir jika mereka berhasil melesat dari 3 sekte bawah ke puncak 3 sekte tengah, meski sudah menduganya, tetap saja ini mengesankan, atau mungkin ini malah di bawah ekspektasi mereka. Apa mereka
mereka mengincar 3 sekte atas, Supreme heran mengumumkan posisi terakhir, di mana posisi teratas 3 sekte. Sekte Ultimate Clarity. Wusingsu menatap Zufan dan menghela nafas. Ia berharap di Double Dragon Gathering berikutnya, murid-murid sektenya tidak akan bertemu monster seperti ini lagi. Baime mengumumkan berdasarkan hasil Double Dragon Gathering, batu suci akan dibagi sebagai berikut. Dari 3 sekte atas, sekte Ultimate Clarity akan menerima 100.000, Helion Flame 50.000, dan sekte Sword God 30.000. Dari 3 sekte tengah, sekte Demon Shaming akan menerima 10.000, sekte Universal Rectos 5.000, dan sekte Demon Soul 3.000. Yang saya mendengar itu nampak begitu bahagia, di mana 10.000 batu suci yang mereka dapat seharusnya itu lebih dari yang bisa didapatkan sekte dari beberapa Double Dragon Gathering sekaligus. Baime lanjut mengumumkan 3 sekte bawah, sekte Heaven Trailing akan menerima 1.000 batu suci, sekte Mythical Heaven 500, dan sekte Beast Taming 300. Dengan ini, distribusi Double Dragon Gathering telah selesai. Semua orang menangkupkan tangannya dan membungkuk untuk berterima kasih kepada kedua Supreme. Beberapa orang marah dan ada yang senang sekaligus juga sedih. Ketua Yun dari sekte Mythical Heaven melirik ke arah Rencong dengan kemarahannya. Ia berkata kepada Tuan Muda Ren, sekte Demon Shaming hina itu baru saja mendapatkan banyak batu suci, tapi mereka tidak punya kekuatan setingkat 3 sekte tengah. Paling tidak mereka akan butuh ratusan tahun agar bisa tumbuh ke status baru mereka. Kita punya banyak waktu. Renjong melirik dengan senyuman samar saat dia berbicara. Jadi sekte Mythical Heaven juga berpikiran sama. Tetua Yun menangkap sesuatu dan bertanya, Tuan Muda Ren, sudahkah punya rencana? Renjong mengatakan jika itu bukan rencananya juga, sebenarnya sudah ada yang mengincar dia, hanya sedang menunggu waktu yang tepat saja. Saat waktunya tiba, kuharap sekte Mythical Heaven akan bergabung bersama kami dan tidak kabur. Ketua Yun gemetar, berkeringat dingin. Ia berpikir jika ia hanya ingin menenangkan Tuan Muda dari 3 besar sekte pelindung agar bisa menghambat pertumbuhan sekte Demon Shaming, tapi mereka akan melakukannya secara terbuka maupun diam-diam. Kalau sampai di luar kendali, Double Dragon Manor akan turun tangan dan sekte Heaven Trailing akan habis. Rencong mengatakan pada Tetua Yun agar tetap tenang. Ia tahu yang dia khawatirkannya. Double Dragon Manor tidak ingin kekuatan tanah barat melemah dan sedang mewaspadai adanya konflik antar sekte. Kau juga harus tahu kalau tidak semua urusan setiap klan bisa diselesaikan dengan mudah. Tetua Yun bertanya, apa maksud yang kau bicarakan? Rencong berkata, jika dia serigala berbulu domba, begitu dia punya kekuasaan, dia sudah pasti akan mengamuk. Bahkan di sekte Demon Shaming, tak semua orang suka pada dia. Saat waktunya telah tiba, sekte Demon Shaming akan gagal dalam tugasnya. Supreme takkan bisa berbuat apa-apa, kecuali mereka tak ingin memimpin wilayah barat. Tua Yun pun termenung dan mengangguk. Hakim mengatakan di mana berikutnya adalah skor individu pada Double Dragon Gathering untuk 10 murid terbaik di wilayah barat beserta imbalannya. Orang kini menjadi serius dan bersemangat menantikan hal itu. Supreme heran berdiri dan berbicara. Di Double Dragon Gathering ini, peringkat 10 adalah Tuan Muda ketigahan dari sekte Demon Soul 100 batu suci. Peringkat 9 jatuh pada Tuan Muda keduahan 200 batu suci. Kedua bersaudara itu berteriak kegirangan. Mereka berdua berhasil dan sekarang memiliki kesempatan untuk masuk ke kediaman naga ganda. Peringkat 8 adalah Rencong 300 batu suci. Peringkat 7 Si Tianxiang 400 batu suci. Peringkat 6 Han Yunfeng 500 batu suci. Peringkat 5 Wentao 600 batu suci. Peringkat 4 Zhao Desu 700 batu suci. Peringkat 3 Yanmo 800 batu suci. Peringkat 2 Wu Jingsu 900 batu suci. Kerumunan orang bertanya-tanya karena 2 orang terkuat di sini, Zufan dan Yelin, tapi tadi sudah tinggal peringkat pertama kan? Kenapa nama mereka berdua belum disebutkan? Apa jangan-jangan Yelin sudah mati? Jadi Supreme heran tidak memasukkannya ke dalam peringkat. Baime saat itu juga mengumumkan peringkat pertama adalah Yelin 1000 batu suci. Mendengar berita itu, kerumunan orang itu menjadi kacau, lalu mata yang bingung terfokus pada Zufan. Mereka tentu bertanya-tanya mengapa pemenang terakhir tidak mendapatkan tempat juga, tetapi yang kalah mendapatkannya. Apa naga ganda punya semacam agenda kotor? Ini terlalu mencurigakan. Apa mereka pikir
pikir kita sebuta itu sampai mau memaklumi hasil ini? Baime mengatakan Double Dragon Manor yang dikenal telah adil selama 1000 tahun lamanya kini dihadapkan dengan keraguan orang-orang karena satu bocah. Sufan memiliki karisma dan pesona pribadi yang membuat orang-orang mau melawan dia. Semua memandang naga ganda dengan keraguan dan kecurigaan. Wu Xingsu saat itu juga membungkuk dan bertanya, Supreme mengapa Sufan tidak termasuk ke dalam 10 murid terbaik. Kerumunan semakin berisik saat keraguan mereka meningkat. Supreme heran tidak mengatakannya, ia hanya mengatakan itu adalah aturan Double Dragon Manor, tidak satupun yang boleh keberatan. Namun Wu Xingsu tersenyum dan membungkuk lagi. Jadi begitu, karena ini peraturan Double Dragon Manor, saya tidak akan menentang, namun aku minta agar Supreme menurunkan nama Yelin dan juga namaku. Kerumunan orang-orang di sana tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Wu Xingsu melanjutkannya, tolong jangan marah, Supreme, aku tidak punya niatan buruk. Aku hanya tidak ingin mendapatkan peringkat yang tidak berarti. Aku tidak ingin membawa malu pada peringkat Double Dragon Manor. Aku tahu temperamen kakak seniorku lebih dari siapapun. Aku yakin dia takkan mau menerima posisi yang tak layak dia dapatkan, yang juga bisa mencemari nama baiknya. Heran mengatakan, jadi kau beranggapan kalau pemberian peringkat kami tidak adil dan tidak menghormatimu? Wu Xingsu tertawa kecil dan mengatakan kepada Supreme, bagaimana mungkin murid dari Sekte Ultimate Clarity mengucapkan hal semacam itu? Aku hanya merasa adik junior dan aku hanya mencemari peringkat Double Dragon Manor hanya dengan berada di dalamnya. Kalau mungkin, tolong hilangkan kami dari daftarnya juga, sama seperti yang sudah dilakukan saudara Zuo. Orang-orang menunjukkan kekaguman yang tak ada habisnya atas keberanian Wu Xingsu untuk berbicara menentang Supreme. Sufan juga merasakan hal yang sama. Sufan berpikir, jika tidak heran kau pernah disebut sebagai salah satu murid teratas di wilayah barat, rupanya kau seberani itu mencibir halus Supreme. Wu Xingsu, kau orang yang